Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Rohmat. Di video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan transaksi dan replikasi database MySQL untuk menyelesaikan tugas 3 basis data. Mari kita baca tugasnya terlebih dahulu. Tugas 3. Tugas 3 Anda adalah A. Melakukan praktikum transaksi. B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut: perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan, disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, di sini kita akan menggunakan PHP-MyAdmin. Masuk dulu ke halaman PHP-MyAdmin. Untuk saat ini kita sudah memiliki database rumah sakit yang sebelumnya pernah kita buat. Kita klik database rumah sakit, lalu kita akan membuat transaksi menggunakan menu rutin. Klik menu rutin, kita buat dengan nama transaksi. Jenisnya prosedur, di sini kita hapus. Nah, di sini kita akan tambahkan kode transaksinya dengan format begin start transaction. Untuk saat ini kita akan membuat data baru di tabel pasien dengan ID pasien P002, nama pasien Rina, jenis kelamin perempuan, dan alamat di Jalan Sapura nomor 10. Selanjutnya kita akan menambahkan ke tabel daftar dengan ID daftar DF002, ID admin ADM001, dan ID pasien P002. Lalu kita akan menambahkan ke tabel pasien dokter dengan ID PD02, ID dokter D001, ID pasien P002. Lalu waktu periksa 2025 06 08 10.30 dengan resep vitamin T. Lalu kita akan membuat rumus untuk penampilan tabelnya, select bintang from pasien dan select bintang from daftar, kemudian select bintang from pasien dokter. Kita submit. Jika sudah berhasil, kita akan coba eksekusi. Di sini sudah berhasil untuk menampilkan hasil eksekusi dari transaksi. Namun karena belum ada komit, di sini datanya masih belum masuk. Kita coba cek ya di bagian daftar. Nah, datanya baru satu. Pasien, kemudian pasien dokter, semua datanya baru satu. Sedangkan tadi kita sudah tambahkan insert info. Kita kembali lagi ke rutin. Sekarang kita akan menambahkan komit. Kita akan buat rutin baru. Kita beri nama komit. Sama ini kita hapus. Di bagian sini kita akan tambahkan komit. Lalu kita kirimkan. Nah, di sini sudah berhasil. Ini perbedaannya, untuk yang rutin transaksi ini tidak ada komit, kemudian untuk yang transaksi TR komit ini ada komit di dalamnya. Kita coba eksekusi untuk transaksi komit. Nah, di sini sudah muncul data-data terupdate-nya. Kita coba cek apakah datanya sudah masuk. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Pasien dokter, datanya sudah masuk.
Ini. Selanjutnya kita akan membuat transaksi rollback. Prosesnya masih sama. Kita akan buat nama PM rollback. Jenisnya masih prosedur. Lalu kita tambahkan kode transaksinya. Nah, untuk sebelumnya ada commit ya. Ini. Nah, di sebelum commit kita akan tambahkan rollback. Untuk membedakan di sini kita akan rubah datanya, misalkan P003 bernama Joko laki, kemudian alamatnya lalu pendaftarannya juga berubah karena penambahan data yang ketiga. Untuk ADM-nya masih sama, pasiennya kita samakan dengan database di atas 3, kemudian pasien dokternya juga terubah 3. Misalkan di sini kita akan tambahkan vitamin D. Ini coba kita kirim ya. Di sini coba sudah muncul keterangannya dan berhasil. Kita coba untuk eksekusi. Nah, di sini untuk tampilan terakhirnya, dia data terakhirnya masih di P002, sedangkan tadi kita sudah tambahkan di P003, kemudian DF003 dan PD003. Tapi ketika ada rollback, commit menjadi tidak berjalan sehingga datanya tidak berhasil dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan save point. Kita coba create save point. Ini masih prosedur. Kita hapus. Kita ambil data yang tadi, yang rollback. Nah, di sini kita akan tambahkan save point dengan nama, misalkan setelah tambah pasien. Namanya bebas ya. Di bagian rollback kita akan tambahkan rollback to save point ya, seperti ini. Oke, kita kirimkan. Oke, sudah berhasil. Mari kita coba jalankan. Nah, di sini penambahannya hanya di bagian tabel pasien karena kita menyimpan save point setelah penambahan data di tabel pasien. Sedangkan untuk tabel daftar dan tabel pasien dokter, datanya tidak berhasil ditambahkan karena di situ ada rollback untuk kembali ke setelah tambah pasien seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan coba membuat trigger. Nah, trigger di sini kita akan membuat trigger setiap kali ada transaksi obat, maka stok obat akan otomatis dikurangi sesuai jumlah yang dipakai. Nah, sebelum membuat trigger, kita akan menambahkan 2 tabel baru, yaitu obat dan transaksi obat. Kita masuk ke SQL di sini.
Lalu kita akan tambahkan tabel obat dan transaksi obat. Sebelumnya saya sudah membuat, kita kopikan saja. Di sini saya akan membuat create table obat dengan kolom ID obat sebagai primary key, kemudian ada nama obat, stok, kemudian harga. Selanjutnya di sini ada create table transaksi obat dengan data atau kolom ID transaksi sebagai primary key, ID pasien, ID obat, jumlah, tanggal transaksi, dan foreign key. Nah, ini di sini untuk mereferensikan kolom ID pasien kepada tabel pasien ID pasien, kemudian ID obat kepada tabel obat ID obat. Kemudian di sini kita akan langsung tambahkan data obat, insert into obat, ID obat, nama obat, stok, kemudian harga, yaitu ID-nya OB001 paracetamol, stoknya 100, harganya 2.500, kemudian OB002 vitamin C, stoknya 80, harganya 1.500. Mari kita coba jalankan. Sini sudah berhasil menambah tabel obat. Di sini datanya juga sudah masuk. Kemudian di sini ada transaksi obat. Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger. Kita akan buat trigger melalui SQL. Sebelumnya saya sudah siapkan untuk triggernya. Kita tinggal copy paste. Nah, di sini ada delimiter, kemudian create trigger. Nah, kita akan membuat trigger yaitu kurangi stok obat. Nah, di sini setelah membuat trigger, kita eksekusi after insert on transaksi obat. Jadi ketika ada data masuk ke transaksi obat, lalu kita akan mengupdate tabel obat, lalu merubah stoknya sesuai dengan jumlah yang ada pada transaksi obat. Nah, di sini where ID-nya sesuai dengan ID obat yang ada pada transaksi obat. Lalu kita end, lalu delimiter. Kita coba jalankan. Oke, kita cek di bagian trigger apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul. Ya, seperti ini untuk tampilan di halaman menu trigger. Oke. Untuk menguji coba apakah trigger ini berjalan, kita akan coba menggunakan rutin. Kita akan buat rutin baru dengan nama misalkan TR obat. Di sini kita hapus. Kita isikan. Nah, di sini contohnya kita akan membuat transaksi atau data baru di tabel transaksi obat. Di sini dengan ID transaksi TR001, lalu ID pasiennya P001, ID obatnya OB001, lalu jumlah obat yang akan dibeli adalah 5. Kemudian tanggal transaksinya kita isi. Lalu di sini jangan lupa untuk tambahkan commit untuk menyimpan hasil eksekusi yang dilakukan. Karena kalau tanpa commit dia tidak akan menyimpan. Nah, di sini kita akan tampilkan select bintang from transaksi obat, lalu select bintang from obat. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, kita cek dulu ya untuk di bagian obat. Nah, di sini OB001 stoknya 100, lalu vitamin C stoknya 80. Kita akan coba jalankan rutinnya untuk TR obat. Kita eksekusi ya. Nah, di sini sudah berhasil call TR obat. Nah, di sini di ID transaksi ada tambahan data baru yaitu TR001 milik pasien P001. ID obatnya adalah OB001 dengan jumlah 5.
Nah, untuk tabel obat di sini OB001 untuk nama obat paracetamol stoknya berkurang, yang tadinya 100 menjadi 5 karena sudah ada transaksi pada tabel transaksi obat dengan jumlah obat 5 piece. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan replikasi database di menu phpMyAdmin. Di sini kita klik menu replikasi, lalu kita klik configure it, pilih database yang akan kita replikasi. Nah, di sini ada settingan untuk mereplikasi, lalu kita buka phpMyAdmin, pilih config. Di sini kita tambahkan jika sudah kita save, lalu kita close. Nah, di sini kita restart. Oke, jika sudah jalan, kita kembali lagi ke phpMyAdmin. Nah, setelah kembali ke phpMyAdmin, kita klik kirim. Nah, di sini sudah masuk replikanya dengan tabel rumah sakit, file MySQL bin. Nah, ini di sini. Selanjutnya kita akan membuat user terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat user baru. Lalu pilih namanya misalkan, lalu di sini kita masukkan IP address. Untuk IP addressnya di sini saya menggunakan 192.168.56.102 berdasarkan dengan virtual Linux di VirtualBox. Lalu kita buat passwordnya. Lalu di bagian administrasi kita pilih replicant, client, dan replication slave. Kita kirim. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat baru bernama Rohmat, kemudian nama pemiliknya. Nah, ini hak akses globalnya. Setelah membuat user, selanjutnya kita akan mengekspor database dari database rumah sakit. Kita klik databasenya, lalu kita klik ekspor. Nah, di sini kita akan menggunakan metode cepat, lalu formatnya SQL. Kita klik ekspor. Nah, file yang terdownload nanti berupa file rumah sakit.sql yang nantinya kita akan pindahkan ke Linux dengan metode transfer data. Selanjutnya kita akan mengcopy file rumah sakit SQL yang tadi kita ekspor ke VirtualBox. Di sini kita akan mengcopinya dengan flash disk. Rumah sakit SQL saya sudah pindahkan ke folder dokumen. Lalu kita akan buka
PHP adminnya, kita buat database baru dengan nama yang sama, rumah sakit. Lalu kita import, pilih rumah sakit, lalu import. Nah di sini, oke, di sini sudah berhasil. Ini ada keterangan error, kita hiraukan saja karena di sini yang error itu untuk transaksi. Kita cek data-datanya sudah ada atau belum. Oke, sudah ada. Lalu kita akan masuk ke replika juga. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.